Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Diana Ivan dan rekan-rekan saya Rusna Sari dan Delvi Ernita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana melakukan pengolahan data dalam spreadsheet. Nah, pada aktivitas pertama itu kita memiliki data seperti yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu semua. Ini sumber datanya melalui dapat dari Google Maps. Nah, pertama ada tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan terakhir adalah cuaca. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencari dan menjelaskan untuk mendapatkan uh, mengisi data yang kosong. Nah, kita harus mengisi data kecepatan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa bagaimana cara mencari kecepatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, di sini sudah saya tampilkan bagaimana keterangan-keterangan yang mesti kita ketahui. Yang pertama itu ada kecepatan, kilometer per jam dengan hitung jarak per waktu. Kemudian kecepatan valid, berikan label ya atau tidak. Kemudian data outlier. Nah, data outlier ini bisa disebut data yang menyimpang Bapak Ibu semua. Nah, kalau data valid berarti data yang sesuai dengan kebenarannya. Sudah dikatakan valid begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semua, kali ini kita langsung saja prakteknya ya. Untuk kita mencari kecepatan, tadi jaraknya sudah kita sebut bagaimana cara mendapatkannya, hitung jarak per waktu. Nah, di sini kita temukan bahwa waktu tempuh dalam satuan menit. Tentu saja kita akan merubahnya menjadi satuan jam. Nah, ini sudah ditemukan waktu dalam satuan jam Bapak Ibu semua. Jadi untuk lebih gampangnya, ini kita hapus dulu ya Bapak Ibu. Kita akan mencari hasil dari apa? Jarak tempuh. Nah, sama dengan jarak. Kita lihat jaraknya berapa. Nanti kita bagi per waktu. Oke Bapak Ibu, kita klik enter. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kecepatannya 21,8. Kita tarik setelah ditanda seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, itu sudah selesai dalam mengisi kecepatan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk mencari kecepatan valid, kita bisa bandingkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan bagaimana suatu data itu valid atau tidaknya. Nah, di sini saya sudah membuat rumus berkaitan dengan kecepatan valid. Nah, di sini saya bisa dilihat bahwasanya kalau kecepatan valid itu kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan apa yang kita terapkan dalam rumus. Nah, jadi kebetulan di sini kan untuk kecepatan valid itu ada beberapa hal yang harus kita sepakati dalam rumus. Nah, karena kecepatan itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, baik cerah, hujan ringan, hujan deras, kemudian juga kondisi lalu lintas yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Itu ada batas atas tergantung dari beberapa faktor. Nah, contohnya di sini kita sudah membuat rentang dengan menentukan nilai masih dalam rentang yang diperbolehkan itu 10 sampai batas atas. Nah, contoh kasusnya untuk jika tingkat kondisi lalu lintasnya sedang atau rendah dan hari cerah, maka batas atasnya itu 70 kecepatan, 70 kilometer per jam. Nah, sedangkan kalau cerah dan hujan ringan, kemudian hujan deras, itu 30 kilometer per jam. Kalau hujan ringan, 40 kilometer per jam. Kalau hari cerah, 60 kilometer per jam. Nah, itu tergantung dengan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tingginya kondisi lalu lintas. Nah, ketika sesuai dengan data yang dimasukkan, contohnya ketika dia mendapatkan hasil saat tingkat rendah, kondisi lalu lintas rendah, maka cuacanya cerah dan kecepatannya 65 itu dianggap valid karena kecil dari 65 dan kecil dari 70. Nah, itu dianggap valid. Kemudian jika contoh lainnya itu sedang, hujan ringan, nah kecepatannya itu 45, maka itu dikatakan tidak valid karena lebih dari 40. Harusnya itu kecil begitu. Nah, sekarang kita tinggal entry saja Bapak Ibu sudah dinamakan rumusnya. Baik, ini sudah ditetapkan valid ya Bapak Ibu ya, dengan kecepatan 21 di jalan raya waktu tempuhnya 42 dengan cuaca cerah sesuai dengan rumus tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini setelah kita dapatkan satu, kita tinggal scroll saja ke bawah Bapak Ibu, maka akan dapat ditemukan untuk semua data yang ada di bawahnya. Kemudian kita lihat outlier. Data outlier ini adalah data yang menyimpang. Ketika sesuatu data dikatakan valid, maka otomatis dia bukanlah data yang menyimpang. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu, kita lihat rumusnya sama dengan if K2 atau K2 ini ada kecepatan valid sama dengan value if true atau tidak. Nah, jadi kalau value if false itu ya. Berarti kita tinggal enter saja. Nanti seperti tadi kita tinggal scroll ke bawah. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil dari outlier-nya. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah selesai aktivitas 2. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas 3 Bapak Ibu. Nah, kita di sini akan mencari kategori menengah, kategori jarak ya Bapak Ibu. Ini sudah ada, kita hapus dulu. Oke, kategori menengah, kemudian kategori waktu dan jenis hari. Nah, jenis hari ini Bapak Ibu, kita harus lihat dulu apa ketentuan yang ada di sampingnya. Nah, keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya kategori jarak
label yang diberikan, berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10 km, menengah untuk jarak 10 sampai 30 km, kemudian yang jauh lebih dari 30 km. Nah, itu jarak ya Bapak Ibu, pendek 10 km, menengah antara 30 sampai 10 sampai 30, kemudian yang jauh lebih dari 30 ya. Kemudian kategori waktu, berikan label pagi, siang, sore, dan malam. Nanti kita juga akan berikan batasannya Bapak Ibu. Kalau dari pagi itu kita dari jam 11 ke bawah. Kemudian kalau siang itu dari jam 3 ke bawah, dan yang sore itu dari jam 6 atau jam 18 ke bawah, dan untuk malam jam 18 ke atas atau jam 6 sore, 6 malam ke atas. Nah, untuk jenis hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu dikategorikan hari kerja, sedangkan hari Sabtu dan Minggu itu dikategorikan hari libur. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibanding dengan waktu tempuh ideal. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu, mulai dari keterangan kategori jarak. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kategori jarak pendek itu lebih kecil dari 10 km, kemudian yang menengah kecil dari 30, dan yang jauh itu lebih dari 30. Nah, ini sudah kita buat jaraknya if sama dengan if B2 karena di sini ada jarak B2 kecil dari 10, kemudian kita koma, titik pembatas, ketik kategori pendek, kemudian kita tutup dengan masukkan data yang menengah, kemudian begitu juga dengan jauh. Jadi kita klik enter, setelah itu nanti setelah datanya selesai, kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini adalah sudah didapatkan kategori jarak. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya 15,3 adalah jarak menengah karena lebih dari 10, sesuai dengan rumus yang kita masukkan tadi Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita beralih ke kategori waktu. Nah, kategori waktu di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya kategori waktu kita memakai rumus sama dengan if D2 karena di D2 itu ada waktu keberangkatan, kecil time, ini time karena bahasa Inggrisnya ya waktu ya, kecil dari 11 itu dimasuk kategori pagi, kemudian di batas pembatas, kemudian yang if sama D2 kecil dari jam 15 itu dikategorikan siang, kemudian selanjutnya if kategori siang itu kecil dari 15 atau jam 3. Kemudian selanjutnya ada kategori sore itu kecil dari jam 6 sore atau di bawah jam 6 sore. Kemudian kategori malam itu di atas jam 6 malam, Bapak Ibu semua. Kita klik enter, kemudian kita tinggal scroll lagi. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya. Ini kategori waktu juga sudah terisi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan mengulang mengetik lagi, hanya tinggal tarik saja ke bawah dan itu akan diterapkan pada data yang ada di bawahnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke hari kerja. Jadi di sini saya sudah buatkan rumus hari kerja. Hari kerja itu hari kerja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah kategori kerja Bapak Ibu. Kemudian hari selain itu adalah hari libur. Maka kita pakai rumusnya adalah sama dengan if buka kurung or, buka kurung lagi, nanti kita masukkan kategori harinya Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu dikategorikan value-nya hari kerja. Sementara kalau if false, kalau dia salah, itu kategori hari libur seperti itu. Baik, kita sudah dapatkan ini Bapak Ibu semua. Kita tinggal scroll saja seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, maka akan didapatkan data dari jenis hari. Oke ya Bapak Ibu, ini sudah kita isi, ketinggalan satu. Oke, ketinggalan satu ya Bapak Ibu. Sama dengan oke. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi waktu ideal. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana ketentuan untuk mengisi waktu ideal. Kita harus tahu dulu Bapak Ibu, kan sekarang ada beberapa jenis jalan. Jalan kota, jenis jalan itu ada jalan kota, jalan raya, dan jalan tol. Tentunya jalan raya, kecepatan di jalan kota, jalan raya, dan jalan tol itu berbeda. Nah, jadi sudah kita sepakati bahwasanya untuk jalan tol itu memiliki kecepatan 80 per kilometer. 80 km per jam. Jadi untuk jalan raya itu sebanyak 60 km per jam, sedangkan jalan kota itu sebanyak 40 km per jam. Jadi ini dikalikan 60 karena satuannya dalam bentuk menit. Nah, jadi kita harus mengkonversinya dalam dalam satuan jam begitu. Ini sudah dibikin ketentuannya, kemudian kita B2, kita mulai dari kita lihat B2 jarak kilometernya berapa, kemudian jenis jalannya apa, kemudian nanti baru kita kalikan dengan 60 begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah didapat waktu idealnya adalah sebanyak 15,3 untuk kecepatan jalan raya, kemudian kondisi lalu lintasnya tinggi. Nah, seperti biasa kita scroll lagi Bapak Ibu, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Itu untuk waktu ideal ya Bapak Ibu semua. Kita lanjut untuk indeks hambatan. Nah, indeks hambatan ini tadi sudah dijelaskan juga. Ada indeks hambatan yaitu indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Jadi Bapak Ibu, kita akan langsung saja ke rumusnya. Ini didapatkan rumusnya jenis jalan waktu tempuh per waktu ideal. Jadi kita langsung saja ini sama dengan waktu tempuh per waktu ideal. Waktu idealnya berapa? Nah, seperti biasa kita scroll lagi itu untuk waktu tempuh ya. Indeks hambatan. Kita cara mencari indeks hambatan di aktivitas 3. Oke, Bapak Ibu semua, itu dari aktivitas 3 sudah kita jawab pertanyaan semuanya. Kita lanjutkan ke aktivitas 4 Bapak Ibu semua. Nah, di aktivitas 4 kita ada mencari waktu tempuh. Nah, waktu tempuh kilometer per menit. Jadi untuk mencari waktu tempuh ini Bapak Ibu, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan waktu tempuh itu sendiri. Nah, tentunya waktu tempuh ini diperbarui oleh jarak, kemudian jenis jalan, kondisi lalu lintas. 3 ini adalah hal yang mempengaruhi waktu tempuh. Jadi, karena banyak yang mempengaruhinya, kita memakai rumus average if seperti yang sudah tertera di layar kita Bapak Ibu semua. Nah, kita akan memasukkan
memasukkan data dari aktivitas 3 Bapak Ibu. Jadi mulai dari J itu kolom J itu hari kerja, kemudian aktivitas 3 itu ada range kriterianya jenis jalan raya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya jenis jalan raya. Nih, yang H jenis jalan raya, kolom J itu hari, kolom J Mas. J itu ada waktu tempuh. Nah, nanti kondisi lalu lintas kita ambil dari aktivitas 4. Oke Bapak Ibu semua, kita sudah klik sesuai dengan rumusnya, nanti kita tinggal enter saja, dan kita dapatkan waktu tempuh sebanyak 17,5. Kita tinggal scroll saja ya Bapak Ibu. Nah, maka kita dapatkan hasilnya untuk masing-masing uh, data Bapak Ibu. Nah, ini karena yang ini tidak ada ya yang sangat tinggi, maka error dia jadinya. Jadi kita tambahkan if error di sini Bapak Ibu. If error. Oke. If error maka diberikan 0. Oke. Oke Bapak, oke Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Nah, kita beralih ke selanjutnya, kita beralih ke standar deviasi standar dalam 1 menit. Bapak Ibu semua, sebelum kita membahas ini, saya sudah ya Allah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang standar deviasi Bapak Ibu. Standar deviasi itu kita ada rumusnya STDF titik P, nanti kita akan mensorot jalan kota. Jadi di sini jalan kota ada dari D4 jalan kota ke D6 ya Bapak Ibu. Nah, kita coba ya. Sama dengan STDP, kita sorot yang jalan kota saja. Jalan kota, jadi D4, jalan kota ke jalan kota D3 sampai D4 begitu. Dia yang kategori jalan kota ya, jalan kota 1. Oke, kita close, kita kurung. Oke, dapat. Nah, nanti kita juga akan scroll ke bawah. Maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk karena jalan kota menengah tidak ada datanya di sini Bapak Ibu, berarti kita kosongkan ya. Jalan kota menengah itu tidak ada ya Bapak Ibu, hanya 1 saja datanya. Berarti sama dengan nah, kita ambil yang ini. Nah, kita kosong ya, karena tidak ada data yang lain. Kemudian untuk jalan raya kita bisa gunakan seperti yang tadi juga sama dengan STDF. Jalan raya itu yang menengah ada di D ya, ini D8 sampai D10 ya Bapak Ibu. Oke, kita enter. Nah, ini sudah dapat juga ya untuk menengah jalan raya. Kemudian kita lihat yang menengah jalan tol sama dengan jalan tol yang menengah itu ada 1 dan ada 28 dan 34. Kita klik. Nah, dan juga untuk yang jauh jalan tol itu ada di D14 dan sampai D16 ya. Oke. Kita scroll D14 sampai D15 ya. Jauh. Oke. Jauh berarti masuk yang sampai D16. Kita klik oke. Nah, ini sudah kita temukan untuk deviasi standar menit selanjutnya. Yang terakhir kita ada mencari rata-rata. Nah, kalau mencari rata-rata kita juga akan menjemput data di aktivitas 3 Bapak Ibu, mulai dari aktivitasnya keterangannya itu ada yang average karena kita banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan rata-rata ini jenis jalan. Yang pertama kecepatan rata-rata per kategori jalan ini kita pakai rumus average if aktivitas 3 kita ambil jenis jalan, kemudian kita ambil jenis jalan, kemudian kecepatan, dan kita ambil kecepatan per kategori, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik enter. Nah, kita sudah temukan untuk ke jalan kategori jenis jalan ke jalan kota. Nanti kita tinggal scroll saja. Nanti hasilnya juga didapat untuk jenis jalan raya dan jalan tol. Oke. Oke, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Oh, maaf, ini tidak bisa di-scroll karena memang apa yang berbeda, Bapak Ibu, rumus yang berbeda dan kolom yang berbeda. Oke, sebentar. Kita lanjutkan ya, untuk jalan raya kita mengambil data dari aktivitas 3 juga, yang kolom H itu kita ambil jenis jalan, kemudian kita lanjutkan dengan yang aktivitas 4 itu tentang jenis jalan juga, jenis jalan raya, dan selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Di standar kecepatan rata-rata kita tinggal enter. Terdapat 26,9, kita sudah dapat juga. Nah, kita nanti tinggal scroll ke bawah ya. Sebenarnya sebentar, ini bisa Bapak Ibu, kita scroll ke bawah. Oke. Nah, jadi kita hanya memakai satu rumus saja. Nah, sekarang yang terakhir adalah untuk indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas ada 2 ya, indeks hambatan ini kita juga melihat ke aktivitas 3, datanya kita jemput lagi ya Bapak Ibu, ke aktivitas 3 yang ada di shift S. Nah, kita ambil, maaf Bapak Ibu, kita ulangi, kita ambil data yang ada di aktivitas 3 yang ada di range, ini dipengaruhi oleh indeks hambatan ya.
Nah, Bapak Ibu untuk indeks hambatan kita balik lagi ke aktivitas 3, kita ambil pertama itu kondisi lalu lintas, kemudian kita kunci. Nah, setelah itu kita dikasih pembatas, kita ambil kecepatan kilometer per jam, dan yang terakhir ada indeks hambatan, Bapak Ibu. Kita enter. Nah, ini untuk yang kondisi lalu lintas rendah, dan kita bisa scroll ke bawah. Oke, sudah dapat untuk indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Nah, ini Bapak Ibu semua, mungkin ini sekian penjelasan dari kami, dari Kompo 2. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.